Filipi pasal 2. Belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih dan belas kasihan. Biarlah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu roh, dan satu tujuan. Sempurnakanlah kegembiraanku dengan melakukan semuanya itu. Apapun yang kamu lakukan, jangan melakukannya untuk kepentinganmu sendiri atau untuk kesombonganmu. Sebaliknya, lakukanlah itu dengan rendah hati dan dengan menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kamu harus memiliki pikiran seperti yang dimiliki Yesus Kristus, yang walaupun sama dengan Allah dalam segala hal, ia tidak menganggap kesamaannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi ia melepaskan semuanya, bahkan menjadikan dirinya seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan itu akan memuliakan Allah Bapa. Bersinarlah seperti cahaya dalam dunia yang gelap. Saudaraku yang terkasih, kamu selalu menaati apa yang diajarkan kepadamu. Tetaplah pelihara keselamatanmu dengan takut dan hormat kepada Allah, bukan hanya ketika aku bersamamu, bahkan lebih penting lagi ketika aku tidak bersamamu. Kamu harus hidup dengan terus memberi arti pada keselamatanmu. Kamu dapat melakukannya karena Allah bekerja di tengah-tengahmu. Allah yang bekerja di dalam dirimu membuatmu ingin dan sanggup melakukan apa yang sesuai dengan maksud baiknya. Lakukanlah semuanya itu tanpa mengeluh atau membantah. Dengan begitu, kamu menjadi tidak berdosa dan tidak bernoda, anak-anak Allah yang tanpa kesalahan di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat, sehingga kamu bersinar sebagai cahaya di dunia yang gelap. Berpeganglah sungguh-sungguh pada firman kehidupan, supaya pada hari kedatangan Kristus aku bisa merasa bangga bahwa aku tidak sia-sia berlari dan bekerja keras. Bahkan, sekalipun aku memberikan hidupku sendiri sebagai cawan yang dituangkan di atas persembahan dan pelayanan yang berasal dari keyakinanmu kepada Allah, maka aku akan senang dan bersukacita bersama kamu semua. Kamu pun seharusnya merasa senang dan ikut bergembira bersamaku. Berita tentang Timotius dan Epafroditus. Dalam Tuhan Yesus, aku berharap untuk segera mengutus Timotius kepadamu, supaya aku dapat bersukacita karena mendengar kabar tentang kamu. Aku tidak memiliki orang lain yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu seperti Timotius, karena semua orang hanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Tetapi kamu tahu bahwa Timotius telah terbukti tahan uji. Karena seperti seorang anak dengan ayahnya, ia telah melayani bersama denganku untuk kemajuan pemberitaan kabar baik. Aku berharap bisa segera mengutus Timotius kepadamu setelah aku mengetahui apa yang akan terjadi dengan perkaraku. Aku yakin bahwa Tuhan juga akan menolongku untuk segera datang kepadamu. Epafroditus adalah saudaraku, teman sepelayananku, dan teman seperjuanganku. Kamu mengutusnya untuk melayaniku saat aku membutuhkannya, tetapi sekarang aku putuskan untuk mengutusnya kembali kepadamu. Karena ia sangat rindu dengan kamu semua dan khawatir sebab kamu sudah mendengar bahwa ia sakit. Dulu ia memang sakit dan hampir mati,
tetapi Allah telah mengasihaninya dan mengasihani aku juga, sehingga aku tidak bertambah sedih. Karena itu, aku semakin ingin mengutus dia, supaya ketika kamu melihatnya lagi, kamu akan bergembira, dan kekhawatiranku menjadi berkurang. Sambutlah Epafroditus di dalam Tuhan dengan penuh kegembiraan. Hormatilah orang-orang seperti dia, karena ia hampir mati untuk pekerjaan Kristus. Ia mempertaruhkan hidupnya supaya ia dapat memberiku pertolongan, yaitu pertolongan yang tidak dapat kamu berikan kepadaku.